Setelah main domino tuh bang, habis lumayan juga gitu, ngegedein mobil-mobil rental lah. Berapa mobil yang dari rental terus digadein gitu? Semuanya total 12 mobil. 12 unit. Buset. Ya habis pakai judi, sama saya pakai main. Terus ketika satu mobil itu udah habis duitnya 30 juta misalkan digadein ke orang, pusing nih kan, Iya. ngambil lagi mobil tempat yang berbeda. Berapa totalnya itu? 1 M lebih lah. 1 M lebih. Masih megang narkoboy lah gitu. Beli nih misalkan kita kecil-kecilan berapa gitu, ntar kita edarin dikit-dikit. Jadi ini lo jadi pengedar. Megang tapi sambil pakai juga sih gitu. Main A di sini gua udah masih bukan nih 1 juta, sedangkan gua mau nipu lagi gua udah nggak bisa. Halo teman-teman, kali ini gue mau ngobrol sama Fajar. Oke, ini problemnya judul ya. Judul. Gimana nih problem yang lu alami atau ya proses perjalanan lu mengenal perjudolan itu awal mulanya tuh lu tahu dari siapa, terus tahun berapa itu? Awal mulanya itu saya tahu dari temen bang, pas tahun 2016. Itu ya biasa ditawarin temen ya iseng-iseng gitu. Pas ditawarin temen ya akhirnya kejerumus juga. 2016 saya baru pertama kali tuh kenal judi online, main domino. Dari situ sih awal mulanya. Itu dari teman tongkrongan. Iya. Oke, tahu tahun berapa tadi? 2016. 2016 ya. Mainnya di HP. Main di HP. Agaknya tahun-tahun itu lagi maksudnya masih gacor-gacor ya. Ya, jadi belum terlalu banyak orang yang tahu lah. Iya. Masih main juga masih menang gitu. Oke. Terus perjalanan lu dari situ akhirnya mengenal apa selain tadi apa? Domino. Domino. Oke, selain mengenal domino akhirnya mengenal apa lagi nih di perjudolan? Di judol itu abis main domino saya main slot. Slot. Iya. Lu kenal slotnya dari kapan? Kenal slot itu dari tahun 2020. 2020. Berarti pas Covid itu ya. Pas Covid. Oke. Gimana itu perjalanan lu kenal slot itu? Sama juga dari teman. Sama. Jadi ya gitu, abis main domino kan karena kalah mulu nih. Iya. Terus slot lagi viral lah, lagi rame gitu. Ya iseng-iseng nyobain. Karena ditawarin sama temen kan. Awalnya saya tuh apa bang ya? Takut. Daftar-daftar kayak gitu takut. Karena saya nggak terlalu ngerti gadget ya. Iya. HP lah. Ya memberanikan diri aja tadinya. Iseng-iseng ya akhirnya terjerumus. Terjerumus. Iya. Oke. Berarti di 2016 ya. Iya. Sampai dengan 2020 itu berarti masih aman lah ya. Masih aman, masih standar lah kasarnya ya. Ya cuman mungkin ya sebatas main gitu aja ya. Nah, setelah kenal slot ini hal-hal apa aja nih yang lu alamin dalam proses lu bermain, proses kecanduannya itu? Mungkin kayak teman-teman yang lain kan banyak yang kriminal nih. Ya suka bohong itu udah pasti ya. Ya pasti itu udah pasti. Itu nomor satu lah ya. Tuh. Iya. Terus ngelakuin kriminal, apalah. Ada teman-teman yang lain tuh ada di salah satu narasumber gue juga dia pernah Iya. gara-gara main slot gitu butuh duit gitu. Nah, lu nih hal-hal apa aja nih yang pernah lu lakukan yang mungkin ya kriminal di luar kewajaran lah gitu. Tahun 2018 tuh setelah main domino tuh bang, di pertengahan main domino udah lumayan nih, habis lumayan juga gitu kan, cuma nggak terlalu banyak kayak slot. Jadi awal mulanya tuh mamang ngegedein mobil-mobil rental lah. Jadi kan tiap minggunya itu saya nyetor duit kan ke tiap rental. Itu totalnya 12 unit. Nyetor duit itu maksudnya gimana nih? Kan kalau kita ngambil mobil ke rental kan tiap minggu bayar kan. Misalkan kita mau nyewanya seminggu gitu. Iya. Seminggu 2 juta misalkan. Berarti satu mobil seminggu 2 juta gitu. Oh, ini lu nyewa ya, rental. Iya. Terus lu nyewa untuk waktu seminggu. Iya. Lu bayar 2 juta. Pertamanya. Iya. Satu mobil kan, satu unit. Iya. Dalam waktu seminggu itu bayar 2 juta. Iya. Terus mobilnya itu sama mamang digadein kan. Adalah saya dikasih sama mamang 3 juta gitu kan. Habis kalah pakai slot. Itu ada berapa mobil yang apa
dari rental terus digadein gitu. Semuanya total 12 mobil. 12 unit. Buset, ngeri tuh. 12 mobil rental dipinjem terus digadekan. Iya. Itu dalam waktu bersamaan atau bertahap itu? Bertahap. Estafet kayak gitu. Iya, jadi pertamanya ketika satu mobil udah digadein nih. Heeh. Misalkan digadein 30 juta. Heeh. Terus uangnya udah habis tuh sama Mamang tuh. Iya. Kalau Mamang sih habisnya nggak tahu ya. Iya. Ya mungkin habis senang-senang kayak dugem, karaoke Iya. gitu kan. Kalau Mamang beda lah sama saya. Iya, aku potong sebentar. Nih teman-teman yang mungkin nggak paham, Mamang itu berarti om, Om, ya. Ini om, bahasa iya. Betawi ya, om Iya. gitulah. Oke. Nah, itu mobilnya mobil apa aja ini yang dipinjem? Kayak Xenia, Avanza, Oke. Yaris, Iya, iya, Brio, banyak sih, bermacam-macam. Oke, siap. Lanjutin yang tadi. Kalau Mamang mungkin buat dugem buat apa? Nah, kalau lu gimana? Kalau saya kan misalkan dia ngambil mobil nih di satu rental, saya ada komisinya kan. Ya. Kayak ada juga pakai KTP saya kan, data saya semua karena data Mamang udah kepake misalkan di rental itu, otomatis harus pakai data saya. Iya. Nah, itu pakai data saya, terus saya dikasih kan, misalkan 3 juta, ya habis pakai judi, sama saya pakai main. Terus ketika Mamang udah satu mobil itu udah habis duitnya 30 juta misalkan digadein ke orang, Iya. dia udah pusing nih kan, Iya. ngambil lagi mobil Di tempat yang berbeda. di tempat yang berbeda. Itu berarti lu udah ngeslot ya? Itu Posisinya? udah. Oh, oke. Ngambil di tempat berbeda terus? Ngambil di tempat berbeda, misalkan ngambil lagi langsung dua unit nih sehari. Iya. Langsung digadein juga hari itu, Bang. Hmm. Digadein hari itu, misalkan yang satu digadein 25, yang Iya. satu 30 kan jadi 55 juta. Iya. Ya saya dikasih paling 3 juta, 2 juta gitu. Iya. Tapi kan begitu terus, Bang tuh. Setiap uang habis entar ngambil lagi. Setiap uang habis ngambil lagi. Jadi sampai ke 12 unit. Itu 12 unit itu dalam waktu berapa lama itu? Kisaran 6 bulan. 6 bulan. Iya. Itu gimana itu? Jadi kan 12 unit, Bang ya. Pertamanya sih ya estafet gitu kan. Nggak langsung 12. Tiap minggu tuh saya ya nyetor uang ke tiap rental. Iya. Saya tuh kayak tangan kanannya lah. Iya. Nah, dikasih kepercayaan sama Mamang. Tiap minggu dikasih duit misalkan disuruh nyetor ke tiap rental itu misalkan 8 mobil dulu nih, 8 unit nih. Iya. Ya berarti 2 kali 8 berapa? 16 juta Iya. gitu kan. Ah. Tiap minggu saya muterin terus tuh ke tiap rental. Waktu itu nggak transfer sistemnya. Jadi kita nganterin ke rentalnya, Iya, store iya, muka iya. lah. Iya. Pas di 12 unit, saya mulai gimana ya? Capek juga nih tiap minggu nganterin duit gede kan. Iya. Akhirnya ada momen di mana saya lagi demen judi banget kan. Kepake tuh yang harusnya nyetor 30 kalau nggak salah 30 juta, Iya. kepake semua sama saya gitu judi. Oke, yang buat ngeslot. Pakai slot. Oke, terus. Di situ baru kebongkar semuanya. Kalau Mamang itu ngagade-gadein mobil rental. Iya. Jadi yang punya rental pada ke rumah. Mm. Kalau misalkan waktu itu saya masih nyetorin uang, Bang, ke tiap rental, Iya. kemungkinan belum kebongkar. Iya. Mau sampai berapa unit gitu. Iya. Iya. Kemungkinan belum kebongkar lah. Iya. Itu akhirnya dibawa kantor polisi dong, dilaporin. Waktu itu kan data cuma ada 2 ya, Ah. yang di rental, data Mamang saya sama saya. Ah. Mamang kan udah kabur duluan nih dia, Oh, tahu. karena dia tahu uangnya itu nggak di-storein sama saya kan, kepake. Iya. Si orang rental kan nanyain ke dia, Oke. ini pembayaran mana gitu kan, mobil masih dipakai, tapi uang nggak ada masuk gitu. Iya. Nah, otomatis tanyain, Mamang tahu kan, telepon saya kalau uang kepake kata saya. Iya. Lu ngomongnya gimana sama Mamang? Maaf Mang, uang kepake gitu doang udah. Tapi nggak ngomong buat slot. Tahu dia. Tahu. Kalau saya aja penjudi tahu dia. Iya. Oke. Terus. Udah gitu akhirnya kebongkar kan, si orang rental itu pada ke rumah. Oke. Tapi pas di rumah Mamangnya nggak ada, udah kabur duluan. Iya. Otomatis orang rental megang saya. Oh. Karena KTP saya doang. Iya. Yang ada saya. Di situ tuh akhirnya kebongkar semua dan diberesin sih semuanya Diberesin sama siapa? sama Kakek. bapaknya Mamang. Berapa totalnya itu? 1 M lebih lah. 1 M lebih.
Duh. Ngeri bener. Nah itu berarti pas lagi diberesin itu berarti mama nggak ada di tempat ya? Nggak ada. Jadi pas ada orang rental ke rumah ya lagi gemparnya kebongkar, dia nggak ada di rumah. Kan saya pancing kalau masalahnya mau diberesin, akhirnya dia pulang juga. Untung kakek punya duit sebanyak itu tuh. Ya jual yang ada bang. Apa yang dijual tuh apa? Tanah sih. Tanahnya siapa? Tanahnya kakek atau tanahnya si Mamang nih? Ya tanahnya kakek ada, tanahnya jatahnya mamang ada. Oke, dijual buat nutup itu. Iya. Oke, berarti si orang rental-rentalnya ini kan ada 12 berarti ya? Enggak sampai 12. Jadi satu rental itu ada 3 unit. Oh gitu. Nah, orang-orang rental ini nggak ngelaporin ke polisi? Kalau misalkan dia ngelaporin ke polisi kan ini bang, uang mobilnya tuh nanti gimana ya? Kan mobil kan digadein nih. Iya. Sama mamang nih ke yang punya duit misalkan digadein 30 juta. Ya dia mau lapor juga kan harus ngeluarin duit lagi. Terus ribet lah posisinya. Dia kan cuma minta yang penting mobil balik. Iya. Masalah setoran tiap minggunya itu udah nggak apa-apa gitu kan. Iya. Cuma kan yang bingung yang megang gadeannya ini. Iya. Yang megang gadean kan kalau mobilnya ditarik sama yang punya, mobil nggak ada, duit nggak ada gitu kan. Oh iya. Jadi kan itu kayak ribet gitu, kayak banyak orang lah yang ke rumah gitu. Iya. Waktu itu. Jadi ada beberapa yang megang gadean pada ke rumah semua. Iya. Dia nggak ngelaporin karena ya kalau misalkan dilaporin ke polisi, terus mamang di penjara, Iya. otomatis selesai dong. Iya. Akhirnya rugi ya? Iya, rugi dia. Iya. Duitnya nggak balik. Duitnya nggak balik. Kalau misalkan nggak lapor polisi, otomatis kan harus ada tanggung jawab nih dari pihak mamang nih, keluarga. Iya. Jadi kan diberesin akhirnya. Iya. Kalau lapor polisi berarti Mamang di penjara, urusan selesai. Urusan selesai. Tapi si orang rental dan orang yang gadein ini yang menerima gadai rugi akhirnya. Akhirnya rugi. Oke, akhirnya kekeluargaan aja deh gitu ya. Diberesin secara keluarga. Iya. Tapi untung ini ya, kakek itu untung maksudnya bantu beresin ya. Iya, ya gimana ya, udah gak ada lagi kali ya. Iya. Ya kasihan juga kalau misalkan di penjara gitu kan awal mulanya. Karena dia kan mamang kan punya keluarga. Iya. Kok bisa kepikiran ngambil rental terus digade-gadein itu gimana tadi awal-awalnya? Awal mulanya mah saya tuh nggak tahu bang. Kalau dia tuh mobilnya digadein. Awal mulanya tuh kan dia ngambil 1 unit nih di sini di Jelupang nih. Iya. Udah gitu sama dia digadein. Dia bilang ke sayanya mah mobil dipakai sama adik iparnya gitu kan. Pas sudah gitu seminggu kemudian kok ngambil mobil lagi. Iya. Kan jadi bahan pertanyaan kan. Yang kemarin kemana? Iya. Akhirnya dia terbuka di situ ke saya. Udah gitu saya dikasih uang bang. Yang namanya orang lagi demen judi ya, dikasih uang kayak gitu buat tutup mulut doang. Ya lumayan gitu. Iya. Apalagi kan waktu itu saya nggak kerja, belum kerja. Iya. Setelah inilah anggap saja setelah Mamang urusannya diselesaikan lah, dibayarkan sama kakek segala macam. Lu masih tetap main judul? Masih. Itu gimana? Proses-proses lu saat kecanduan judul apa aja nih yang pernah lu lakukan lah? Hal-hal yang mungkin gak wajar gitu. Ya, jadi pekan itu kan sekitar tahun 2019 ya, yang satu sama Mamang nih. Iya. Pas 2020 itu saya agak berhenti tuh bang. Terus akhir 2020 orang tua saya bokap tuh dapat kayak komisi lah, dia calo tanah gitu kan, nyaloin tanah dapat komisi lumayan juga. Itu kebetulan saya punya utang pas sama Mamang itu kisaran 60-an lah, 60 juta gitu. Diberesin kan sama orang tua. Terus yang tadinya motor udah kejual gara-gara judi, dibeliin lagi sama orang tua, sama bokap tuh. Udah dibeliin, udah gitu main terjun lagi ke judul. Terjun lagi ke judi, akhirnya habis lagi motor. Yang tadinya bokap tuh punya usaha kecil-kecilan di rumah ya, kayak jualan motor gitu. Tadinya sempet bang punya jualan motor gitu kecil-kecilan di rumah, akhirnya habis. Jualan motor tuh ini maksudnya kayak showroom gitu di rumah? Iya, tadi sampai 11 motor kan di rumah. Pernah jualan gitu. Ya ini lu termasuk ini ya, maksudnya kategori orang
Ada lah maksudnya ya bukan ya ada lah gitu ya. Kalau misalkan saya nggak kenal judi ya lumayan lah gitu, Iya. berkecukupan lah. Iya iya, ya itu kan jualan motor gitu kan berarti Iya. apa namanya ya cukup lah ya, lebih dari cukup lah. Itu motor gimana itu yang 11 unit itu? Jadi maksudnya bukan hilang bang. Jadi kalau orang tua tuh habisnya gini, misalkan nih saya main judi, pinjam duit ke orang gitu. Iya. Kebetulan waktu itu saya tuh kalau minjam duit tuh dipercaya sama orang kan. Jadi dia ngasih pinjam ke saya bukan karena percaya sama saya, karena percaya sama orang tua saya bang. Oh. Ngelihat latar belakang saya gitu. Iya, iya. Kalau misalkan punya masalah sama saya tuh diberesin lah Iya. gitu. Heeh. Makanya dikasih pinjam terus bang sama orang-orang itu. Akhirnya kan bokap lagi usaha tuh ya hancur. Jadi kan ada orang yang ke rumah nagih uang, nagih utang gitu Iya. kan. Ya, diberesin sama orang tua semua. Oh. Nah orang tua jualin itu motor yang ada gitu. Iya, yang ada pokoknya dijualin buat nutupin utang. Oh gitu. Nah lu utangnya kemana aja itu? Ya temen-temen. Oh. Nggak ada yang pinjol sih. Nggak Ada sih, ada. ada satu aplikasi pinjol. Heeh. Itu kalau minjam ke teman berapa tuh nominalnya rata-rata? 4 juta, 5 juta gitu. Ada ya yang mau minjemin kayak gitu ya? Iya, parah bang. Apa nih lu bohongnya tuh gimana? Kalau teman-teman kan pasti orang-orang yang kejadian judul kan sudah mewajarkan bohong nih 1001 cara nih buat ngibul gitu. Iya, jadi menghalalkan semuanya ya. Iya. Parah sih. Jadi alasannya inilah, itulah gitu kan. Ngejanjiin bakal ngebalikin 1 hari 2 hari lah, nanti Iya. dilebihin apa gimana. Pasti kayak gitu orang penjudi. Iya. Misalkan nih, gue pinjam dong 2 juta. Heeh. Ntar seminggu gua ganti, gua lebihin gitu tuh. Pasti kayak gitu terus. Akhirnya kan pas udah waktunya nggak bisa bayar, datang Iya. ke rumah gitu bang, kebanyakan. Oh iya. Waktu lu minjem itu kok teman-teman ini ya maksudnya pada percaya ya? Karena ngeliat latar belakang lu ya? Iya, Oh iya. ngelihat orang tua lah. Iya. Oke, itu akhirnya habis itu apa showroomnya? Habis lah. Waduh, terus akhirnya gimana usaha orang tua itu? Ya dia kan emang usaha utamanya mah kan dagang buah-buahan gitu. Jadi kalau itu kan kebetulan waktu kemarin lagi megang uang lebih aja, makanya beli-beli motor gitu, jual-jualin motor. Berhubung itu udah habis ya sekarang dagang buah-buahan lagi. Iya. Terus itu kan udah kebongkar semua kan sama orang tua gitu. Kalau saya penjudi lah, Iya. udah diberesin semuanya. Masalah utang itu Iya. udah gitu, udah lumayan tuh bang, sekitar ada jarak 7 bulan 8 bulan lah saya nggak main. Pas tahun 2020 itu 2020 akhir saya kerja di satu PT gitu. Dapat gaji kan per minggu kan di situ. Lumayan bang gajinya. Iya. Seminggu itu paling kecil waktu tahun 2022 1.400.000. Iya. Kalau sebulan kan bisa 6 lebih kan. Iya. Itu di situ makin parah banget saya. Karena megang uang gitu. Karena tiap minggu megang uang, Iya, gajian. Iya. Orang kan kalau gaji segitu bisa kebeli apa ya? Gaji sebulan sekarang 6 juta tuh besar, Bang. Iya benar. Bisa beli apa? Ini saya yang punya saya malah habis. Iya. Makanya Itu lu buat main terus berarti. main terus. Lalu kepikiran buat kan lu udah berhenti 8 bulan nih. Nah, kepikiran nyemplung lagi tuh gimana awalnya? Ya tadinya gitu, Bang. Jadi saya kan tinggal sendiri di rumah. Iya. Orang tua kan di Legok kan. Iya. Saya tinggal di Gading Serpong tadinya. Heeh. Jadi setiap pulang kerja tuh bete sendirian gitu, nggak ada temen, nggak ada buat ngobrol lah. Bete ya iseng-iseng nyemplung lagi. Oke. Kenapa nggak bareng sama orang tua sama bokap tuh gimana maksudnya? Ya saya kan awal mulanya nih Bang, nyokap kan nggak ada pas ngelahirin saya. Nyokap meninggal. Iya nyokap meninggal. Nyokap meninggal pas ngelahirin saya. Oke, terus? Terus saya kan diurus sama kakaknya bokap. Iya. Sampai umur sekitar 3 tahun, terus diurus sama nenek. Iya. Pas umur 17 tahun tuh saya tinggal sendiri. Kayak dibikinin rumah kayak kontrakan gitu, Bang, Iya. sama bokap, tinggal sendiri.
Bokap kan emang udah nikah lagi pas saya umur 2 tahun. Udah punya anak juga sekarang kan. Iya. Terus pas tahun 2020 itu bokap pindah Oh, rumah. Tadinya di Gading Serpong pindah ke Legok. karena bokap nikah lagi. Nikahnya mah udah lama. Oh, nikahnya udah lama. Cuma emang dia pengen pindah aja, pengen Oke. pindah rumah. Oke. Dia pindah rumah ngikut sama istrinya kan. Iya. Saya tinggal sendiri dong otomatis. Oke. Kayak apa ya? Kayak jenuh gitu bang, bete gitu. Kerja capek nih. Iya. Seharian kerja capek, pas pulang ke rumah sepi, nggak ada siapa-siapa. Kayak kesel juga gitu. Udah mah dari kecilnya nggak punya nyokap gimana sih bang ya? Iya. Kurang arahan banget saya. Nggak ada didikan banget. Iya. Lu inilah maksudnya ya rindu didikan orang tua gitu ya. Benar. Oke. Terus ya bisa dibilang mungkin bahasa kerennya broken home lah ya. Iya, Begitu, oke. Bang. Karena lu sering gabut sendirian itu, akhirnya lu main tuh. Main. Terjun lagi saya ke terjun judi. lagi. Megang uang lagi ya. Megang uang tiap minggu gajian. Terus gajinya juga lumayan kan. Jadi terjun lagi, hancur lagi. Kebetulan waktu itu ada motor lah. Ya saya jualin motor. Iya. Bokap tuh tahu lu apa maksudnya pecandu judul lagi gitu. Dia tahu bang. Bahkan dia pas kenapa nih, kan dari dulu ya kalau misalkan punya masalah selalu diberesin sama bokap tuh. Karena dia tuh mikirnya gini. Dia juga dulu waktu masih mudanya sama gitu. Cuma kan judi darat. Iya. Mungkin ada uang hasil dia kayak gitu kemakan sama saya gitu. Iya. Jadi ya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya lah gitu kan. Iya. Cuma kan kalau darat kan gini bang ya, kalau judi darat kan kalau nggak ada kakinya kan, kalau nggak ada temannya nggak bakal ada permainan kan. Betul. Kalau judi kan mau jam berapa juga judi online Iya. selalu buka kan gitu. Benar. Jadi kan parah gitu sih kalau Iya, judi iya. online tuh. Bokap tuh pernah ngomong apa yang bikin lu mungkin pernah gitu, bikin lu kayaknya tersentuh atau gimana gitu. Ya kan sebagai orang tua kan pasti pernah ngomongin ke anak, ini anak gua kayak gua apa gimana gitu. Iya. Pernah nggak bokap tuh ngomong sesuatu ke lu yang bikin lu tuh sedih gitu? Ya dia sih bilangnya gini, kalau misalkan nih udah habis banyak nih kebongkar semua masalah saya nih, otomatis kan saya duduk gitu berdua sama bokap gitu cerita. Ya gitu, ya mungkin ini juga karena masa lalu dia gitu kan. Terus tapi kadang yang bikin saya kumat lagi apa ya, nggak ada tempat buat bercerita sih bang tadinya. Iya. Iya. Nggak bisa leluasa buat ngobrol gitu ya. Ya. Yang bikin kumat terus gitu. Iya, kalau sama orang tua kan jaga jarak lah, maksudnya gimana ya, nggak terlalu terbuka semuanya. Benar. Itu yang bikin lu apa ya, gampang kumat kayak gitu. Gampang kumat kayak gitu. Padahal masa-masa perjudian itu bang, ada tahap-tahap buat berhentinya saya. Kadang ada berhenti 4 bulan, 8 bulan gitu. Enggak tiap bulan main, enggak. Ada berhentinya. Cuma kadang suka kumat gitu. Nah waktu itu yang berhenti 4 bulan, berhenti berapa itu gimana itu? Kok bisa berhenti? Ya berhenti karena habis aja kali uangnya. Habis aja ya. Iya. Oh bukan karena dapat hidayah, bukan ya? Bukan. Ada kayak dapat hidayah gitu. Jadi yang tadinya saya jarang sholat gitu, pas kalah judi langsung sholat tiap hari gitu kan. Udah berhenti total gitu. Tapi lagi-lagi bang, karena mungkin dari kecil ini udah rusak mental gitu ya, kurang kasih sayang gitu dari seorang nyokap lah gitu. Ketika ada masalah apa gimana, pasti ngelampiasinnya ke situ. Oh iya. Kalau misalkan lagi ada perdebatan sama orang tua nih, sama bokap, Iya. pasti larinya ke situ. Iya. Ya ada banyak sih yang teman-teman yang lain juga yang mereka apa ya, melampiaskan gitu ya. Iya. Atau pelarian ke judulnya itu karena kekecewaan lah. Iya. Ada yang kemarin narasumberku ya, dia main judul karena kecewa dengan istri. Terus ada lagi yang kayak lu juga sama, dia kecewa sama orang tuanya. Iya. Jadi kan ada orang yang dilampiaskannya mungkin ke narkoboy, Iya. ya kan, mabok-mabok mungkin gitu Iya. kan. Nah ini dilampiaskannya ke main judul gitu. Saya sih lebih parah bang ya, maksudnya bukan cuma judi online gitu.
kayak pas tahun 2021 juga masih megang narkoboy lah gitu. Oh, megang tuh gak apa? Megang tuh maksudnya gimana? Kayak beli nih misalkan kita kecil-kecilan berapa gitu, ntar kita edarin dikit-dikit. Oh, iya. Itu tahun berapa? 2021 2021. Jadi ini lo jadi pengedar. megang tapi sambil pakai juga sih gitu. Oh, itu apa yang lo pegang Tapi itu? nggak megang gede-gede, kecil-kecilan gitu. Kecil banget, kecil-kecilan. Tahun berapa tadi? Tahun 2021. Tahun 2001 ya, baru kemarin ya. Itu masih ini ya, maksudnya berani ya, maksudnya lu emang ada di lingkungan lu kayak gitu mudah. Banyak banget. Teman saya aja ya banyak banget yang kena. Yang kena ini. Yang kena. Oh, untung lu nggak kena itu. Alhamdulillah Bang, masih dilindungi kali ya waktu itu ya. Heeh. Ya jadi ya maksudnya apa ya? Saya tuh kayak megang kayak gitu benar-benar tertutup Bang. Maksudnya ke yang dekat-dekat doang, yang Iya. saya percaya doang. Nggak ada toleransi nih kalau di narkoboy gitu Iya. kan. Bener kan? Benar. Maksudnya lu sekali ketangkap lu bisa ngeri lah gitu kan. Iya. Itu lu saat menjalankan itu gitu kan. Itu berarti berapa lama itu kira-kira? Nggak lama sih, setahun juga kurang kayaknya. Oh. Berarti lu megang itu dari temen. Dari temen. Jadi ini Bang, awal mulanya mah kan saya cuma make gitu dari Iya. temenan. Teman misalkan punya ya nyobain gitu Iya, kan. heeh. Akhir 2021 kan apa ya? Kayak lagi demen judi nih. Nggak ada pemasukan gitu kan. Kebetulan itu kerja juga lagi sepi zaman Covid kan, Bang. Iya, ya. Kebetulan saya kerja tuh bukan sistem gaji, Bang. Jadi komisi. Iya. Tergantung kita dapatnya Iya, komisi oke. kan. Heeh. Saya megang kayak gitu kan. Buat nambah-nambah lah. Iya. Lumayan ya gitu saya puterin dikit-dikit. Enggak, yang gue tanya itu lu kok bisa tahu gitu loh. Tahu lobangnya gitu loh. Adalah. Ada ya, teman itu ya. Oke. Gua khawatirnya gini, lu kan cerita nih nggak apa-apa nih. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya gua khawatirnya nanti ada orang di lingkungan lu nonton lu nih kan, lu nggak pakai masker nih, terbuka, terus khawatirnya lu dijebak gitu loh. Padahal lu udah nggak. Sekarang berarti udah berapa lama lu nggak megang-megang gituan? Ya terakhir itu tahun 2021 akhir lah. Oh, berarti udah bener-bener udah clear ya, bersih ya. Udah bersih. Oke. Nggak khawatirnya nanti ada orang yang rese gitu kan, lihat muka lu terus ini bisa juga kan teman lu masih ini kan nggak terima. Ya kan, lu gue ketangkep lu nggak ketangkep gitu kan. Aman sih sekarang saya udah batasin banget Bang masalah pergaulan. Kayak main aja saya sekarang udah jarang keluar rumah gitu. Iya. Kalau nggak ada keperluan mah. Iya. Tapi kan tetap mesti jaga-jaga ya. Iya. Takutnya itu nanti ada teman lu yang nonton ini terus ngeliat muka lu gitu kan. Dia nggak ketangkep, gue ketangkep gitu kan. Aman. Ya kan, makanya berarti aman ya lu cerita kayak gini ya. Aman. Ini gua ini dulu nih, ngomong dulu nih, khawatirnya nanti setelah ngobrol kayak gini, lu terbuka kayak gini, ada sesuatu terjadi di elu gitu kan. Gua ikut ini kan, maksudnya karena lu ngomong di sini di podcast gua gitu kan. Iya. Oke, sip. Setelah lu megang itu, berarti berhentinya gimana tuh? Ya berhenti karena kerja itu udah mulai rame nih Bang. Kerjaan. Iya. Pas tahun 2022 awal tuh udah mulai rame lah. Yang tadinya gaji tiap minggu sekian misalkan udah naik 2 kali lipat lah pendapatan. iya. Jadi ya buat apa saya main kayak gitu kasarnya. Iya. Yang bahaya. Saya juga apa ya, ngerti lah Bang, maksudnya kapan saya harus mulai, kapan saya harus berhenti gitu. Iya, Kalau iya, masalah iya. narkoboy. Iya. Cuma kalau judi online ini kacau sih. Kacau. Nah, kalau kan lu di narkoboy ini kan maksudnya bisa berhenti yang apa ya, dengan cara lu sendiri gitu ya. Iya. Nah, terus di judulnya nih, kenapa lu nggak bisa berhenti? Ya gitu Bang, kadang apa ya, kalau lagi bete, kesel gitu, jangankan cuma lagi kesel doang Bang ya, misalkan lagi ada problem nih di rumah gitu sama orang tua, lagi ada selisih paham apa gimana gitu, ya pasti ngelampiasinnya ke situ. Bahkan kalau misalkan nggak ada uang juga ya gadai-gadai motor gitu saya. Iya. Gadai-gadain motor yang di rumah. Jadi kekecewaan lu larikan ke situ kayak gitu. Ya tadinya gitu Bang. Nah, lu terakhir main kapan? Terakhir main ya mungkin minggu lalu lah. Minggu lalu. Iya seminggu yang lalu.
Waduh. Nah, nggak kepikiran ini, maksudnya lu kan udah nggak ada nyokap ya. Nah, lu kalau kayak gini terus, umpamanya lu masih main judul, terus lu nggak menghargai duit, masa depan lu nanti kayak gimana? Lu nggak keinget apa almarhum nyokap kayak gitu? Ya kadang saya kalau misalkan lagi apa ya, lagi banyak masalah, lagi ngedown gitu, kayak habis judi nih kalau banyak gitu, pasti keinget bang, kenapa gua sampai segininya gitu. Padahal kan ada orang yang rela meninggal demi ngelahirin gua gitu. Iya. Iya kan, Iya. karena nyokap emang bener-bener meninggal pas ngelahirin saya. Ya bukan karena lu, cuman meninggal karena melahirkan lu gitu ya. Iya, Iya. sehabis melahirkan saya gitu. Iya. Apa maksudnya ya, kasihan lah nyokap di sana gitu kalau lu masih kayak gitu. Berarti seminggu yang lalu ini lu baru selesai main istilahnya. Iya, seminggu yang lalu saya habis kalah banyak, Berapa itu? kisaran 8 8 juta. 8 juta. Pas Februari lebih hancur. Gimana tuh? Pas bulan Februari 1 bulan itu kalah 40 40 Februari. Februari. Februari kan kemarin, ini baru Maret ini. Iya, 40. 40. Itu- Yang 8 juta itu kemarin pas hari Kamis. Kamis kemarin tuh, Iya, minggu lalu. minggu lalu. 40 juta lu udah duit dari mana? Kebetulan saya pas bulan Desember sampai Februari itu usaha bang. Jadi usaha kecil-kecilan gitu. Kayak kan kemarin tuh lagi rame rambutan ya tuh. Iya. Metik rambutan gitu, dioper lagi ke orang gitu. Lumayan lah untungnya. Iya. Dari situ sih bang. Terus ada juga minjam dari beberapa orang. Udah 40 ya. Usia lu berapa? 27. 27 teman-teman. Ini usia 27 dah duit 40 juta kayak duit 1.000. Ya kalau misalkan dari awal kenal judi online sampai kemarin tuh total semuanya gitu bang, Ya, 600 kali bang habis. 600 juta Iya. dari awal kenal judi online. Iya. Kalau bukan duit dari saya aja ya, Iya, semuanya gitu ya. Iya, yang lu udah habiskan lah buat judi Habiskan online gitu. judi online ya. Iya. Semuanya gitu. Ya habis gitulah. Usia 27 nih teman-teman. Mengerikan sekali. Nah, itu kemarin 40 nih berarti lu masih punya tanggungan. Ya masih. Masih yang utang-utang kemarin. Iya. Atau semuanya profit dari lu jualan rambutan itu? Iya, kalau yang 40 profit ya. Profit. Ya, jadi cuma ada sebagian lah sedikit dari uang orang gitu. Oke. Sekarang lu punya tanggungan utang nggak sekarang? Kalau sekarang masih. Berapa kira-kira? Ya kisaran 12 lah. 12. 40 juta teman-teman. Mengerikan ya. Hari Kamis terakhir main judi online itu bang, yang kalah 8 juta sehari semalam. Saya stres banget sih. Berarti kalah 40 jutanya Februari. Kalah 8 jutanya minggu lalu. Iya. Oke. Nah, yang minggu lalu nih, cerita yang minggu lalu. Iya. Oke. Terakhir saya main judi tuh. 8 juta. Kalah kan nih 8 juta ya. Iya. Stres banget saya. Sampai punya pemikiran apa ya? Hidup bang. Bundir gitu. Iya. Itu duit 8 juta dari mana lagi itu? Kalau duit 8 juta kemarin habis ngegedein motor. Gedein motor. Iya. Waduh, menyeramkan sekali ya. Apa yang ada di otak lu sampai lu berpikir kepengen bundir itu gimana? Ya sekarang gimana bang ya? Saya kan masalah penjudi online ini kan penyakit bang ya. Gak ada obat selain kita nyembuhin sendiri kan. Iya kan. Cuma kan harus ada dukungan dari pihak-pihak tertentu kayak keluarga gitu kan. Keluarga kayak nggak ngedukung buat saya sembuh gitu. Iya, nggak ada support sistemnya Nggak gitu ada ya. supportnya. Maksud saya kan gini, orang judi itu parah gitu. Kalau tanpa dukungan keluarga susah sembuh. Iya. Soalnya kan judi itu apa ya? Banyak lah kayak di mayoritas orang-orang juga kayak podcastnya abang gitu kan. Karena judi yang habis 2 miliar, 3 miliar gitu kan, ratusan juta lah. Karena judi ya gitu bang ya, kayak orang yang kalau udah mentok kalah main judi terus bundir itu udah nggak ada solusinya. Dia udah mentok banget nih, udah nggak bisa nyelesain masalah. Iya. Makanya kan kemarin tuh sempat punya pemikiran kayak gitu ya, karena saya udah nggak bisa nyelesain masalah saya bang. Iya. Saya udah nggak bisa nyelesain masalah saya, ya saya harus gimana?
mungkin jalan satu-satunya itu. Iya. Berhubung kemarin tuh ketemu sama temen lah yang lebih tua dari saya. Iya. Dia ngingetin saya gitu. Ya, alhamdulillah gitu masih ada kesempatan buat pengen sembuh gitu bang. Iya. Pengen memperbaiki diri. Kayak kemarin tuh abis kalah gede terus punya pemikiran buat bundir. Terus langsung hubungin Bang Imam kan. Langsung pengen datang ke sini gitu kan. Nah itu gimana tuh awal ceritanya? Maksudnya lu kan gue nggak tahu juga nih teman-teman. Jadi lu udah punya pemikiran mau bundir, kok ngubungin gue, itu gimana ceritanya? Jadi kan habis punya pemikiran buat bundir tuh, Aha. terus saya kan disemangatin tuh sama teman kan, Iya. nasihatin bang lah, ada teman buat cerita tuh waktu itu tuh. Iya. Udah gitu saya ngelihat podcast Bang Imam tuh, ya udah saya pikir saya pengen sembuh nih, saya pengen bercerita biar ada rekam digitalnya gitu, biar ada pegangan buat saya kalau saya tuh pernah ada di fase kayak gini gitu. Sampai mau bundir segala gitu bang. Iya. Makanya saya sampai datengin Bang Imam nih pengen iya. cerita gitu sih. Iya. Pertama saya pengen sembuh bang dari judi. Ya kedua saya pengen dapat solusi lah dari bang yang dari podcast ini gitu bang. Karena kan banyak lah korban yang datang ke sini kan. Iya. Itu teman-teman. Ya pokoknya ya buat teman-teman yang ada di Jabodetabek lah, kalau memang kalian niat kepengen berhenti ya diikhtiarkan gitu ke sini gitu. Lu aja tadi sampai hujan-hujanan di jalan ya. Iya. Iya kan? Iya. Tadi sebenarnya udah mau gua cancel karena hujan kiriman dari Bogor itu Iya. udah mendekati gitu Iya, kan. bener. Makanya pasti jalanan banyak yang tertutup gitu kan. Benar. Nggak ada akses, makanya tadi gua ngabarin nih kayaknya cancel dulu deh untuk sore ini gitu, untuk malam ini. Mungkin besok gitu, karena gua ngelihat di berita gitu kan, di beberapa titik itu kan jalanan ketutup hujan yang sore tadi gitu Iya. kan. Tapi kan lu perjalanan udah hampir sejam lebih ya. Hampir sejam. Itu lu ini tuh apa? Perjuangan maksudnya hujan-hujanan di jalan buat kesini ya. Iya. Ini perlu ditiru nih teman-teman, serius. Bertiga atau naik motor kesini, ya itu hujan-hujanan di jalan bisa dibilang kayak gitu. Sampai tadi lu ngeliat banjir ya depan ya. Iya. Gitu. Itu perlu diapresiasi teman-teman. Ya kayak gitu, kalau kalian memang pengen berhenti ya ikhtiarkan gitu. Buat teman-teman yang ada di Jabodetabek, kalau pengen ngobrol ya silakan datang ke sini aja gitu. Kita ngobrol, kita diskusi. Ya paling enggak kalian bisa lega lah ya bercerita kayak Betul gitu. bang, betul. Soalnya kan kalau misalkan abis penjudi nih, kalau banyak nih, terus nggak ada tempat buat bercerita gitu, Iya. stres banget sih bang. Iya. Kalau misalkan kita cerita kayak ke orang tua, kayak ke cewek gitu, pacar apa gimana gitu, ya paling gimana ya, nggak pas lah mamanya gitu bang. Maksudnya nggak terbuka semuanya gitu. Benar. Orang tua kan, misalkan kayak bokap saya nih, Iya. saya habis kalah banyak main judi gitu, bikin masalah apa gimana, langsung kan ngoceh gini gitu kan, ngomelin, nasehatin Iya. gitu kan, bahkan pernah sampai buat nyuruh pergi dari rumah lah. Iya, ngusir gitu lah ya. Iya. Heeh. Tapi kan baik lagi dia kan sebenarnya tuh sayang banget sama saya kan, Iya. makanya dia juga pengennya tuh saya tuh sembuh gitu, berhenti gitu kan. Iya. Cuma kan sebenarnya saya juga butuh dukungan dari keluarga, dari orang tua. Karena buat sembuh sendiri tuh tanpa dukungan susah banget. Iya. Susah. Siap. Nanti kita ngobrol soal masa lalu itu gitu. Karena ini pasti bakalan panjang nih kayak video doku. Jadi ngobrol-ngobrolan ngedip kayak gini, terus problem-problem lu tadi yang mungkin saja menurut pandangan gua lu belum bisa berdamai dengan keadaan gitu ya. Kekecewaan lu di masa lalu segala macam, akhirnya melampiaskan ke judul segala macam. Nanti kita obrolin di belakang. Ini kemarin banyak buzzer nih yang pada nge-DM, yang pada WhatsApp segala macam, katanya datang ke sini nggak dibayar apa segala macam gitu. Terus lu ke sini kan atas permintaan lu sendiri kan. Betul. Gitu. Nah, teman-teman yang mungkin baru nonton gitu, cuan gua dari ebook, cuan gua dari AdSense itu dilarikan kemana? Silakan nonton video gua aja. Gua udah banyak share ini duitnya kemana kayak gitu ya, cuannya kemana gitu. Gue males ngebuka-buka lagi, udah banyak sering gue kasih tahu gitu. Nah ini kan lu yang ngabarin ke gue kan, buat bang gue pengen ngobrol, pengen dapat solusi kayak gitu kan. Iya betul bang. Nah
apa namanya, gua nggak ngebayar lu Iya. dan lu juga nggak ngebayar gua. Iya. Tadi lu datang juga gua tawarin, udah pada makan belum? Iya, betul. Ya kan? Betul. Ada 3 orang kan, teman-teman lu termasuk lu gitu kan. Gua tawarin juga teman-teman lu udah pada makan belum? Kalau belum makan, kita makan ayo bareng-bareng gitu. Katanya udah gitu kan ya. Ngopi aja gitu. Jadi ini perlu diluruskan nih karena nanti khawatirnya atau banyak buzzer atau orang yang nggak suka sama gua, yang orang yang pada haters ini pada menyangkanya pada aneh-aneh kayak gitu loh. Gitu. Jadi gue pengen menegaskan gitu teman-teman. Oke, balik lagi ke masa lalu. Nanti soal masalah problem lu tadi yang spesifik kayak gitu nanti kita obrolin aja gitu. Itu pasti panjang ini Iya, gitu. Oke. Balik lagi berarti lu kesini ini betul-betul niatan lu betul-betul kepengen lebih baik, kepengen berubah gitu ya. Iya bang, saya pengen sembuh, pengen berhenti gitu, pengen menjadi lebih baik lah ke depannya gitu. Kalau misalkan saya sampai kayak gini terus mah hancur bang. Yang ada, Iya. yang Paling ada bisa, kacau ya. yang ada bisa bundir kali bang. Iya. Itu aja lu tadi udah kepikiran bundir kau udah ngeri gitu. Mungkin ada hal nih yang pengen lu sampaikan ke orang tua atau ke saudara-saudara lu yang mungkin saja lu udah pernah merepotkan, atau harapan lu ke orang tua seperti apa biar lu bisa sembuh. Gue butuh dukungan, gue butuh support biar gue nggak kayak gini terus. Silakan lu sampaikan. Kali aja nanti orang tua lu atau keluarga lu nonton kayak gitu kan, lu bisa nyampaikan dengan tulus. Sampaikan, silakan ke sini boleh kameranya. Ada sih beberapa hal yang saya pengen sampaikan gitu kan terhadap orang tua. Kayak bokap saya nih. Ya mungkin hidupnya udah terlalu sering saya susahkan gitu bang. Gara-gara saya kenal judi online ini bang. Saya minta maaf sebesar-besarnya gitu kepada bokap saya. Udah sering nyusahin bokap gitu. Kalau bisa sih dukung saya satu kali lagi gitu buat biar sembuh nih gitu dari judi online gitu. Dukung saya karena saya butuh banget dukungan dari seorang orang tua gitu. Entah dari orang tua, entah dari kakek nenek, karena kan saya kan udah nggak punya nyokap kan. Iya. Saya butuh banget dukungan gitu. Soalnya belakangan ini stres banget bang gitu. Udah stres banget, benar-benar stres. Terus kalau buat adik-adik saya bang, saya juga kan kebetulan punya adik cewek ya, udah kerja lah. Yang satu juga cowok udah kerja gitu. Ya maafin AA lah gitu. Belum bisa jadi abang yang baik gitu, yang harusnya bisa ngasih contoh yang baik gitu kan. Ya ini kan kebetulan penyakit bang, Iya. judi online ini gitu. Makanya saya pengen banget sembuh. Cuma saya butuh dukungan dari beberapa pihak kayak orang tua, keluarga gitu. Butuh banget dukungan biar agar sembuh gitu. Kalau misalkan saya kayak gini terus, saya bisa matikan saya sendiri. Makanya saya mohon banget butuh dukungannya gitu. Biar saya sembuh lagi, biar hidup normal lagi gitu bang. Buat teman-teman, buat saudara-saudara saya yang kemarin sempat saya bohongin apa gimana gitu kan, saya minta maaf gitu ya, karena yang namanya penjudi bang lah, semua bisa menghalalkan segala cara gitu kan buat berbohong. Itu saya minta maaf sebesar-besarnya gitu. Kalau misalkan ada masalah sama saya, yang saya punya utang gitu ya, saya janji sih bakal beresin dengan cepat gitu. Oke, ya mudah-mudahan keluarga lu, bokap lu tadi, adik-adik lu, terus temen lu yang diutangin, nanti kalau ada yang nonton ya ini tulus lah lu betul-betul ingin minta maaf ke mereka, dan lu ke keluarga bener-bener butuh dukungan, butuh semangat lagi gitu ya. Memang ini penting nih teman-teman. Jadi support system itu bener-bener penting banget gitu. Ya, pokoknya terlepas dari itu nanti kita obrolin di belakang. Mudah-mudahan ke depan lu bisa kembali normal seperti semula. Lu masih bang, muda. Amin bang. Masih banyak peluang, masih banyak hal-hal baik di depan lu gitu. Jangan pernah berpikir buat bundir-bundir lagi. Pokoknya terbaik lah lu ke depannya ya. Amin bang, makasih bang.
setelah gua datang ke podcastnya Bang Imam, alhamdulillah gua dapat arahan gua harus ngapain ke depannya. Tadi juga gua udah ngobrol banyak di belakang sama Bang Imam, apa yang gua rasain kemarin, apa yang gua alamin kemarin, yang tadinya gua pendem aja, akhirnya gua bisa bercerita sama Bang Imam. Alhamdulillah gua udah lega. Buat teman-teman yang ada di Jabodetabek, kalau bisa sih datang ke sini ke podcastnya Bang Imam. Pengen berhenti tapi nggak tahu caranya gimana, alangkah baiknya sih datangin Bang Imam. Buat pemerintah, mohon banget berantas judi online. Kalau misalkan nggak bisa ngeberantas judi online, ya sediain kayak rehabilitasi. Narkoba aja kan ada rehabilitasinya, harusnya penjudi juga ada rehabilitasinya.